Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, hari ini kita bertemu lagi. Pembelajaran kita hari ini yaitu meneruskan yang kemarin, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad dalam melindungi umatnya. Sekarang kita pelajari tentang keperwiraan Nabi Muhammad dalam peperangan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Kita membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam peperangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa peperangan, yaitu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau peperangan yang diwakilkan oleh Rasulullah SAW. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain sebagainya. Tapi hanya 3 perang itu yang akan saya ceritakan atau akan saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama yaitu perang Badar. Sebab terjadinya perang Badar yaitu kaum muslimin diusir dari Mekah oleh kaum kafir Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin ditindas dan disiksa oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, perang Badar ini terlaksana akibat itu tadi. Pasukan Rasulullah atau pasukan muslimin hanya berjumlah 313 orang, dan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tanpa pertolongan Allah dengan jumlah 313 orang, maka kaum muslimin tidak akan meraih kemenangan. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 123 sampai 125. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Jadi di dalam ayat itu dijelaskan Allah telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membantu pasukan muslimin pada perang Badar. Kekuatan kaum muslimin dengan perlengkapan peperangan yang kurang memadai dibanding dengan kaum kafir Quraisy, 1000 kaum kafir Quraisy dengan perlengkapan perang yang sangat mumpuni untuk hanguskan kaum muslimin. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membantu memenangkan peperangan Badar. Pada peperangan Badar,
tersebut, kaum muslimin untuk memenangkannya juga memakai strategi perang Badar. Yang pertama, membentuk regu pengintai untuk menyelidiki kafilah perdagangan. Jadi kafilah-kafilah dari kaum kafir Quraisy itu diintai oleh sahabat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah tahu kaum kafir Quraisy kalau diintai dan karena mau memasuki wilayah perdagangan kaum muslimin atau kota Madinah untuk menghancurkan kota Madinah, maka kaum kafir Quraisy memberi bala bantuan sebanyak 1.000 pasukan untuk menyerang kaum Islam, kaum muslimin. Setelah mendengar itu, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya atau pasukannya untuk berkemah dekat sumber air di desa Badar. Jadi itu sistem politiknya, karena semuanya membutuhkan sumber air yang ada di Badar, meskipun itu kaum kafir Quraisy atau kaum muslimin, sebelumnya dikuasai dahulu oleh Nabi Muhammad sumber air tersebut. Setelah itu, setelah peperangan terjadi, kaum muslimin memenangkan peperangannya. Yang menjadi syahid dari kaum muslimin kurang lebih 14 orang. Dari kaum kafir Quraisy yang meninggal dunia 70 orang dan 70 tawanan. Dan banyak, ada 70 ekor unta yang menjadi barang rampasan pada perang Badar. Anak-anakku sekalian dan dirahmati oleh Allah, selanjutnya saya akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya perang Uhud. Perang Uhud terjadi itu karena apa sih? Perang Uhud terjadi itu karena kaum kafir Quraisy mau membalaskan kekalahan atau balas dendam perang Uhud, perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Uhud ini adalah serangan balasan dari kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Di sini untuk perang Uhud, kaum muslimin sebanyak 1.000 pasukan dan pasukan kafir Quraisy sebanyak 3.000 pasukan. Di sini Nabi Muhammad SAW membuat strategi 50 pasukan pemanah ditempatkan di Bukit Uhud dipimpin oleh Abdullah bin Zubair guna menghalau pasukan musuh. Tapi di situ dalam peperangan ada kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair ini meninggalkan peperangan dari kaum muslimin. Ya, ini adalah kaum munafik. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai anak-anak mencontoh kaum munafik. Apa sih munafik itu? Munafik itu perkataan, perbuatan, dan hatinya itu tidak sama, tidak selaras. Itu namanya munafik. Ini sangat berbahaya kaum munafik. Seakan-akan dia orang Islam tapi dia kafir. Ini bahayanya. Pada perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Di situ 70 syahid, termasuk pamannya Nabi Muhammad sendiri juga meninggal pada perang Uhud ini. Dikarenakan apa? Karena strategi Nabi Muhammad tidak diindahkan oleh kaum muslimin.
karena terpengaruh dari dianggapnya sudah memenangkan awalnya perang Uhud ini hampir kaum muslimin memenangkan peperangan. Nah, karena tidak mengindahkan strategi yang dianjurkan oleh Rasulullah dari pasukan panah yang ada di puncak gunung Uhud, ikut mengambil barang rampasan yang ada di bawah. Tidak tahunya gelombang kedua dari pasukan kafir Quraisy datang dan menyerbu kaum muslimin. Di situ juga dijelaskan Nabi Muhammad juga mengalami luka, mengalami sampai patah giginya depan. Itu terkena baju besinya, lemparan baju besi dari kaum kafir Quraisy. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi anak-anak bisa mengambil hikmah dari perang Uhud ini, karena tidak mengindahkan dari perintah Rasulullah, jadi pertolongan Allah juga dijauhkan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, selanjutnya kita belajar tentang kok terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah perang yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, disebabkan karena kaum kafir Quraisy ingin menghancurkan kaum muslimin, ingin menghambat perkembangan Islam. Jadi kaum kafir Quraisy bersekutu dengan Bani Nadir untuk menghancurkan kaum muslimin. Setelah mendengar kalau kaum kafir yaitu Yahudi dari Bani Nadir ini dan kaum kafir Quraisy mau menyerang dengan banyak pasukan, yaitu 10.000 pasukan mau menyerang menghabisi kaum muslimin yang ada di Madinah. Mendengar itu Nabi Muhammad SAW langsung bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Di situ ada yang namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah orang Persia. Di mana di Persia kalau ada peperangan dia akan membuat parit untuk menghalau musuh-musuhnya masuk ke dalam. Dengan usulan Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad setuju dan para sahabat-sahabat setuju, sepakat untuk membuat parit yang kurang lebih itu 5 kiloan panjangnya paritnya. Parit ini, Khandaq ini, kenapa kok dinamakan perang Khandaq? Khandaq ini asalnya dari bahasa Persia yang artinya parit. Lupa kok ada yang mengatakan ini perang Ahzab. Perang Ahzab ini adalah perang persekutuan dari kaum kafir itu tadi ya, Yahudi dan kafir Quraisy. Itu perang Ahzab, bisa disebut dengan perang Ahzab, bisa disebut dengan perang Khandaq. Aku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dari pertempuran yang dilaksanakan yang sangat lama, hampir kalau dalam ceritanya selama 15 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 1 bulan. Nah, ini anak-anak bisa mencari sumbernya masing-masing yang terpercaya. Dari strategi yang diterapkan yaitu yang pertama tadi membuat parit yang sudah saya jelaskan, yaitu yang kedua taktik memecah belah. Allah menolong kaum muslimin dengan mendatangkan angin yang sangat kencang sekali, sampai diceritakan di situ api unggun pun tidak akan bisa menyala dan sangat dingin sekali. Maka
dengan sendirinya kaum kafir Quraisy meninggalkan tempat atau medan peperangan. Nah, hari ini cukup sekian. Anak-anak jaga kesehatan di rumah, tetap belajar, tetap semangat. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga kita tetap dimudahkan oleh Allah dalam menempuh ilmu, mencari ilmu, dan keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Ada 2 soal, yaitu bandingkan cara peperangan yang dilakukan kaum kafir Quraisy zaman sekarang dan di zaman Rasulullah SAW terhadap orang Islam. Jadi bandingkan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kaum kafir itu pasti memusuhi orang Islam dan ingin menghancurkan umat Islam. Jadi bandingkan kalau zaman sekarang ini gimana taktiknya orang kafir untuk menghancurkan Islam. Jadi kita bisa waspada. Dan yang kedua, bagaimana menurut kamu apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan agama Islam di zaman sekarang? Nah, itu berkaitan ya, 2 soal itu berkaitan. Kalau kita tahu cara orang kafir Quraisy, orang kafir memerangi kita, pasti kita akan mencari jalan untuk mempertahankan agama Islam. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.